Bashar al-Assad memegang kekuasaan di Suriah sejak tahun 2000, menggantikan ayahnya, Hafez al-Assad, yang memerintah selama hampir 3 dekade. Dalam rezim ini, Suriah dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kebebasan politik dan sipil terendah di dunia. Freedom House, misalnya, secara konsisten menempatkan Suriah di peringkat terbawah dalam indeks kebebasan global. Partai Ba'ath yang mendominasi politik Suriah sejak 1963 menjadi instrumen utama otoritarianisme. Sistem multipartai di Suriah hanyalah formalitas karena semua partai politik harus beroperasi di bawah payung Front Nasional Progresif yang dikendalikan oleh Partai Ba'ath. Pemilihan umum seringkali dianggap sebagai palsu, dengan Assad selalu memperoleh lebih dari 90% suara. Pemerintahan Assad juga dikenal menggunakan alat-alat represif untuk mempertahankan kekuasaan. Badan Keamanan Negara, jaringan intelijen seperti Mukhabarat digunakan untuk memata-matai warga, menangkap lawan politik, dan menekan kritik. Sensor media, kebebasan pers sangat dibatasi. Media di Suriah hanya boleh menyuarakan propaganda pemerintah, sementara jurnalis independen kerap menghadapi ancaman atau kekerasan. Penindasan protes. Pada awal Arab Spring 2011, demonstrasi damai rakyat direspon dengan kekerasan brutal. Aksi militer dan penahanan massal menyebabkan eskalasi menjadi perang saudara yang menghancurkan. Sejumlah besar tahanan politik dilaporkan mengalami penyiksaan dalam penjara-penjara rahasia di Suriah. Amnesty International menggambarkan kondisi ini sebagai industri penyiksaan, dengan ribuan tahanan meninggal akibat perlakuan buruk atau eksekusi ekstrajudisial. Pemirsa, di balik wajah formal pemerintahan, rezim Assad telah membangun sistem yang mengekang hak-hak dasar warganya. Dalam situasi yang terus berubah, penting untuk memahami bagaimana pola otoritarianisme ini memengaruhi masa depan negara dan rakyat Suriah. Rezim Assad telah banyak dikritik oleh berbagai organisasi internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama lebih dari 2 dekade. Salah satu pelanggaran paling mencolok adalah penggunaan penyiksaan sistematis terhadap tahanan politik. Laporan dari Amnesty International menyebutkan bahwa ribuan warga sipil yang ditahan tanpa proses hukum mengalami penyiksaan fisik dan psikologis. Selain itu, penangkapan dan penghilangan paksa terhadap aktivis, jurnalis, dan pembangkang politik menjadi hal yang umum. Banyak individu yang ditahan tanpa tuduhan jelas, dan beberapa di antaranya hilang tanpa jejak. Di banyak penjara, tahanan diperlakukan dengan sangat buruk, mengalami kekerasan fisik, pemerkosaan, bahkan dieksekusi secara ekstrajudisial. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah serangan senjata kimia yang dilancarkan oleh pasukan pemerintah terhadap warga sipil di Khan Sheikhoun pada tahun 2017 yang menewaskan lebih dari 80 orang. Ini menjadi salah satu dari banyak insiden yang menunjukkan kecenderungan Assad untuk menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menghadapi oposisi. Di tingkat internasional, Assad dan pejabat tinggi lainnya telah dikenakan sanksi ekonomi dan pembatasan perjalanan akibat pelanggaran hak asasi manusia yang meluas ini. Namun, pelanggaran tetap berlanjut meskipun adanya tekanan dari dunia internasional. Pemirsa, tindakan keras yang dilakukan oleh rezim Assad ini telah menyebabkan banyak korban jiwa, kerusakan sosial, dan ketegangan politik yang mendalam di dalam negeri. Negara yang awalnya merupakan pusat budaya dan peradaban, kini terperosok dalam kekacauan akibat kebijakan represif yang dijalankan oleh pemerintahannya. Demikian laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia di bawah rezim Bashar al-Assad. Kembali ke studio. Semoga narasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang pelanggaran hak asasi manusia di bawah pemerintahan Bashar al-Assad. Narasi berita, Perang Saudara Suriah di bawah pemerintahan Bashar al-Assad. Selamat pagi, pemirsa. Konflik dimulai sebagai protes damai terhadap rezim Assad pada Maret 2019, yang kemudian berujung menjadi perang saudara setelah respon brutal dari pasukan pemerintah. Assad memilih untuk menanggapi protes dengan kekerasan ekstrem, menggunakan pasukan militer, dan tak segan menggunakan senjata berat terhadap warga sipil. Sejak itu, perang saudara ini mengakibatkan sekitar 500.000 korban jiwa, dan lebih dari 6 juta warga Suriah terpaksa mengungsi ke luar negeri, sementara 7 juta lainnya menjadi pengungsi internal. Wilayah Suriah terpecah menjadi zona yang dikuasai oleh berbagai kelompok, baik oposisi, kelompok ekstremis, maupun pasukan pro-pemerintah, yang didukung oleh sekutu internasional seperti Rusia dan Iran.
Serangan udara terhadap kota-kota besar seperti Aleppo, Homs, dan Idlib menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur negara dan ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. Sumber daya manusia, terutama medis, hancur akibat serangan yang menargetkan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Selain itu, Assad juga menggunakan senjata kimia untuk menekan pemberontakan, dengan serangan yang terkenal di Ghouta pada tahun 2013 dan Khan Sheikhoun pada 2019, yang menyebabkan banyak korban jiwa. Pemirsa, konflik ini telah menciptakan krisis kemanusiaan terbesar di dunia, dan dampaknya terasa tak hanya di Suriah, tetapi juga di negara-negara sekitarnya yang menampung jutaan pengungsi Suriah. Demikian laporan kami mengenai dampak perang saudara yang terjadi di bawah kepemimpinan Bashar al-Assad. Korupsi di Suriah telah menjadi masalah sistemik yang merusak struktur negara. Selama pemerintahan Assad, banyak anggota keluarga dan sekutunya yang memperoleh kekayaan melalui monopoli sumber daya alam dan kontrak bisnis, sementara rakyat Suriah menderita. Sebagai contoh, sektor energi dan minyak, yang seharusnya menjadi sumber pendapatan negara, dikuasai oleh sejumlah keluarga dan perusahaan yang terkait langsung dengan rezim. Selain itu, negara juga kesulitan dalam mengelola bantuan internasional yang datang, dengan banyaknya laporan bahwa bantuan tersebut disalahgunakan atau tidak sampai ke yang membutuhkan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh sistem yang tidak transparan, di mana sumber daya yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan kesejahteraan rakyat justru dinikmati oleh segelintir orang. Keadaan ini memperburuk kemiskinan yang sudah parah, mengingat 80% penduduk Suriah hidup di bawah garis kemiskinan. Pemirsa, dampak dari korupsi ini sangat nyata, menghambat pembangunan negara dan memperburuk ketidakadilan sosial di Suriah. Demikian laporan mengenai masalah korupsi yang terjadi di bawah rezim Bashar al-Assad. Perekonomian Suriah telah hancur total selama lebih dari 1 dekade konflik. Inflasi ekstrem yang mencapai lebih dari 90% pada tahun 2024 telah membuat biaya hidup menjadi sangat tinggi. Perekonomian negara yang sebelumnya bergantung pada sektor minyak dan gas, kini ambruk akibat sanksi internasional dan serangan militer. Lebih dari 80% penduduk kini hidup di bawah garis kemiskinan, dan banyak infrastruktur penting, seperti rumah sakit dan fasilitas pendidikan, telah hancur. Dengan krisis pangan yang terus berlanjut dan pengangguran yang meningkat pesat, perekonomian Suriah saat ini sangat tergantung pada bantuan internasional dan dukungan dari sekutu-sekutu Assad seperti Rusia dan Iran. Demikian laporan kami mengenai perekonomian Suriah yang hancur di bawah pemerintahan Bashar al-Assad. Kali ini kita akan membahas bagaimana rezim Bashar al-Assad memperburuk ketegangan etnis dan agama di Suriah. Pemerintahan Assad telah mengeksploitasi perbedaan sektarian untuk mempertahankan kekuasaan. Dalam konflik yang berlangsung, pemerintah Suriah sering mengandalkan dukungan dari kelompok minoritas Alawit, kelompok yang sama dengan Assad, untuk melawan mayoritas Sunni. Langkah ini menambah ketegangan sektarian, menciptakan perpecahan di antara kelompok etnis dan agama, serta memperburuk polarisasi sosial. Demikian laporan mengenai polarisasi etnis dan agama di Suriah di bawah Bashar al-Assad. Kali ini kita akan membahas dampak dari perang saudara yang berlangsung di Suriah sejak 2011, yang menyebabkan eksodus besar-besaran warga Suriah. Perang saudara yang dipicu oleh respon keras pemerintah Assad terhadap protes damai telah mengakibatkan lebih dari 11 juta orang terlantar, 6,8 juta orang melarikan diri ke luar negeri, dan lebih dari 7 juta lainnya menjadi pengungsi internal. Suriah kini mencatatkan angka pengungsi terbesar di dunia. Negara-negara tetangga seperti Turki, Lebanon, dan Yordania menjadi tempat perlindungan sementara bagi jutaan pengungsi. Namun, mereka sering terpaksa hidup dalam kondisi memprihatinkan, dengan sedikit akses ke pekerjaan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Di dalam negeri, pengungsi internal terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh berbagai kelompok bersenjata. Di banyak wilayah, kehidupan mereka penuh dengan ketidakpastian, jauh dari kehidupan normal. Banyak keluarga terpaksa tinggal di kamp-kamp pengungsi yang tidak memiliki fasilitas dasar yang memadai. Sementara akses mereka terhadap bantuan internasional terhambat oleh blokade atau konflik lokal. Selain itu, proses rekonstruksi sangat terbatas, dan meskipun ada upaya untuk membantu pengungsi kembali ke tanah kelahiran mereka, ketidakamanan dan ketegangan yang masih berlangsung membuat banyak orang takut untuk kembali.
Pemirsa, ini adalah salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia saat ini, yang akan memerlukan upaya internasional yang lebih besar untuk penyelesaian. Demikian laporan kami mengenai eksodus dan pengungsian massal yang terjadi selama konflik di Suriah. Setelah lebih dari 2 dekade kepemimpinan yang penuh kontroversi, Bashar al-Assad telah menciptakan kerusakan besar di Suriah, baik dalam hal kemanusiaan, ekonomi, dan sosial. Pembunuhan massal, pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan perang saudara yang memporak-porandakan negara ini adalah sebagian dari deretan masalah yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, banyak yang berpendapat bahwa kejatuhan rezim Assad adalah sesuatu yang tak terhindarkan demi mengakhiri penderitaan rakyat Suriah yang tak kunjung selesai. Namun, masa depan Suriah tetaplah penuh tantangan, dengan kebutuhan untuk membangun kembali negara dan menyembuhkan luka-luka sosial yang mendalam.